yang baru datang, monggo segera duduk. Iya. Soalnya masih berjubel ya di belakang. Softnya dirapatkan. Allah hadir semua kayaknya ya. Maju-maju. Nah, anget apa sumuk ya? Soalnya Pak, habis puasa Syawal kayaknya ada yang naik gini. Yang naik apanya? TV-nya ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak pakai diulang, sudah kencang suaranya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semua, anggota Majelis Taklim Asisah yang insya Allah selalu dalam keberkahan dan diridhai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 April, Syawalnya tanggal berapa? 12 apa 13? 12 ya? Ngetes ya tiga. 12 Syawal yang baru saja Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk mendulang pahala di bulan Ramadan kemarin, di bulan Maret ya. Allah izinkan kita nyampe di bulan Syawal tanggal 12 dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan kemarin diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasul tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah teladan yang terus kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, teman-teman semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hatinya lapang? Masih ada sumpah? Nanti ada tipsnya ya. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Semoga Allah terima amal-amal soleh kita. Kita kembali dalam posisi fitrah, dalam posisi seperti bayi yang baru lahir, dan semoga kita semua ya di antara kita saling memaafkan, saling kosong-kosong, sudah tidak ada dendam-dendam lagi, tidak ada jengkel-jengkel lagi. Tapi kalau masih ada, bagaimana caranya? Nah, nanti kita buka bersama-sama ya. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, Syawal datang hati lapang, maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, ini Syawal itu sebenarnya
bukan satu-satunya bulan yang kita harus bisa saling memaafkan. Setiap saat kita merasakan ada sebuah kesalahan, maka saat itu juga kita seharusnya meminta maaf. Tetapi sudah menjadi sesuatu yang apa ya? Kalau ini lek rapa sawal ki arep njaluk ngapura kok rasane isin gitu ada? Kayaknya iya ya. Momentum yang paling pas untuk minta maaf itu nunggu syawal. Padahal umur kita tidak tahu. Iya, nunggu syawal, durung jaluk sepuro, maaf ini Jawa Timurnya keluar. Durung jaluk sepuro sudah meninggal. Coba bagaimana? Nah, ini dia. Tetapi gitu ya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang lazim dan Allah mengkaruniakan kepada kita semua umur panjang sampai saat ini kita sehat, maka jadikan ini momentum benar-benar kita bisa evaluasi diri bahwa dalam hati kita itu sudah lepas semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di antara kita masih ada yang dendam? Gak usah dijawab dulu ya. Cukup direnungkan. Aku nek ketemu si A, maaf ya, yang berada dalam majelis ini saja kok si dendam. Ayo, 1, 2. Kok aku nek si ketemu si B, kepala kok masih cemot, rasanya Masya Allah. Nah, ini cukup mengevaluasinya dengan begitu, atau ketika saya ketemu si C nggak tahu bu, ketemu si A, B, C semuanya atau siapa, kok rasanya ki, maaf ya, hati itu maaf pegel banget. Pegel bukan pegel capek ya, bukan, jengkel ya, jengkel, kesel artinya. Rasanya itu kesalahan masih muncul semuanya. Berarti dalam hati kita belum ridho, belum ada memaafkan, masih ada rasa kesal, rasa dendam, rasa gak suka. Makanya ayo di bulan Syawal ini, karena Allah sudah mengkaruniakan kita umur sampai sekarang, yuk dilepas satu-satu. Harapannya pulang dari tempat ini jenengan kayak sudah tidak membawa beban apa-apa. Enteng, maaf ya, kayak orang habis dari belakang. Itu kan paling enteng ya. Tas apa yang paling enteng? Ya, tas itu gitu ya. Paham ya? Maksudnya begitu. Kalau itu belum kita rasakan, kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi karena masih ngantongin rasa jengkel, rasa marah yang itu menyebabkan pahala-pahala kita terhalang. Makanya hati-hati ya. Sehingga apa? Kalau kemarin kita sudah berusaha banget, Masya Allah, nilai-nilai ya, mulai dari bagaimana kita khatam Quran berapa kali, tahu berapa kali ya, dan pokoknya jadi rahasia kita masing-masing. Yang kedua, sedekah setiap hari, setiap saat ya, itu nanti hak Allah untuk memberi pahala kepada kita. Puasa sebulan penuh, Masya Allah. Tahajud sebulan penuh, tarawih sebulan penuh. Karena sudah habis tarawih, pulang masih tahajud, Masya Allah. Duha tidak ada putus-putusnya, Masya Allah ya. Memberi iftar, buka puasa, udah pokoknya berusaha selama sebulan penuh kita lakukan. Setelah itu kita lakukan, kita diuji. Itu hubungan kita sama Allah. Nanti ujiannya adalah hubungannya dengan manusia di bulan Syawal dalam bentuk, ini dia, melepaskan tali-tali dendam, tali-tali tidak suka, tali-tali yang mungkin terasa menyakitkan hati kita, itu kita lepas. Ya Allah, nggak mudah. Ada yang sudah 3 kali lebaran itu loh,
nggak mau pulang. Kayak Bang Toyib. Nah kalau kita siapa? Istrinya Bang Toyib namanya siapa? Nah terserah gitu ya. Toyibah. Ya, sehingga apa? Kalau seperti itu menyiksa sekali. Ya, kalau seperti itu kita menyakitkan sekali, dan itu maaf buat yang maaf ya. Ini kan biasanya begitu, yang merasakan adalah yang disakiti. Tapi bagaimana dengan yang menyakiti? Lupa. Rugi tidak? Kita udah dengar dan maaf ya. Harap mulai, pokoknya berjuang luar biasa, nggak pulang. Mau silaturahim nggak jadi, gara-gara apa? Ingat sakit hati. Maka Syawal ini adalah kita lepas. Terus caranya bagaimana Bu? Enak Ibu bilang begitu, karena Ibu nggak ngerasakan sakit hati saya. Sakitnya di mana Bu? Ya, kalau ngomong nasihatin orang suruh maafin enak, tapi kita yang merasakan, kita yang sakit hati. Orang tanah saya yang harusnya menjadi hak saya diambil. Ada. Orang suami saya, maaf ya, ini bukan mau ngapa-ngapain, tapi ini bagian. Tiba-tiba apa ya kalau suami saya? Silakan diterjemahkan tadi. Yang sebenarnya itu bisa diselesaikan, akhirnya apa? Dendam terbawa kemana-mana berlama-lama sampai akhirnya mohon maaf, ada yang napasnya terganggu. Ngaku karena apa? Ada bagian haknya yang diambil, ada suaminya yang setiap hari dipleroi, tetanggaan dengan, kalau di perumahan itu kan rumah, kadang suami orang kok kenapa ya, istri orang, kadang suami kita yang lihat atau bagaimana, Masya Allah, itu kalau tidak kita manage dengan baik, maka membuat dada kita sesak, membuat hati kita sempit, membuat kita jadi orang yang murung. Hari-hari dulu nolong sopangan, sawal-sawal kudu akan ketupat dengan enak, mau nelan nggak bisa gara-gara Masya Allah. Nah, ini bagian dari yang harus kita lepas, ibu-ibu semua, teman-teman semua. Sudah gitu ya. Sudah bagaimana? Terus caranya bagaimana Bu? Nah, ada tipsnya. Tips bagaimana melepas dari sesuatu yang menyakitkan. Karena kita harus ingat bahwa Allah punya sifat yang disebut Ghafur. Apa artinya? Memaafkan, mengampuni, ya. Padahal kalau dihitung kesalahan hambanya ini berapa banyak, tidak bisa dihitung. Satu bentuk kasih sayang yang Allah miliki kepada hambanya adalah ketika pagi hari hambanya berbuat dosa, maka Allah nunggu siang hari, siapa tahu hambaku bertobat siang hari. Masya Allah. Siang hari ternyata hambanya yang bertobat, yang berdosa tadi tidak bertobat, ditunggu sampai sore hari. Mudah-mudahan sore hari hambaku bertobat. Kok ternyata sore hari juga nggak tobat gitu ya. Allah masih nunggu, mudah-mudahan besok hambaku bertobat. Ternyata besok juga nggak bertobat. Apa yang dirasa oleh Allah? Allah masih membuka lagi, mudah-mudahan minggu depan hambaku bertobat. Masya Allah. Orang baik apa Allah? Minggu depan gak tobat, ditunggu. Mudah-mudahan bulan depan tobat. Bulan depan gak tobat, tunggu Syawal coba. Mudah-mudahan Syawal ini tobat. Syawal gak tobat juga. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu Syawal tahun depan. Nek seono umure, ya Allah. Jadi itu Allah itu seperti itu, membuka pintu
hambanya yang berdosa untuk bertaubat. Tidak pernah berputus asa dan yakin bahwa hambaku akan mendekat, akan memperbaiki jalannya, akan kembali ke jalanku sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Terus bagaimana dengan kita? Disenggol artinya kita ya Allah lenjarem railan bilang. Halo Bu, ada yang begitu? Yuk sawal dilepas ya. Beda loro ini, aduh tersiksa gitu. Baju baru nanti tidak ada gunanya. Ya, tas baru nggak kelihatan, sandal baru nggak kelihatan, yang kelihatan cuma kesalahan. Ya, tersiksa kita, sayang ya. Makanya ayo dilepas. Terus caranya bagaimana? Nah, ini tipsnya. Yang pertama, biar hati kita yang kesel jadi hilang, biar hati kita yang jengkel jadi lepas, maka yang pertama kita lakukan adalah ihbarul hub. Apa itu artinya? Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang kita jengkelin, Bu. Bisa? Ya Allah, angel banget. Ya, bagaimana kita menyampaikan kabar gembira? Ya Allah, tadi loh, ingat sifat Allah. Allah itu Ghafurun, Allah itu maha kasih sayang kepada kita, memberi kesempatan yang luas. Maka bismillah, Syawal ini kalau kita punya teman yang menyakitkan, ayo datengin. Gimana ini? Sebelum datang, telepon dulu, WA dulu, ya, sampaikan, tanya, ya, tanya kabarnya. Kita mengawali dari diri kita, menyampaikan kabar gembira. Ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta, menyampaikan kabar gembira bahwa saya sebenarnya selama ini tidak menghubungi karena bla bla bla. Dijelaskan. Aduh, gengsi Bu, sekarang nggak usah pakai gengsi. Surga itu kalau kita pakai gengsi nggak bisa masuk. Betul? Sehingga nggak usah pakai gengsi. Sebelum kita menyesal selamanya, ayo dibuka dadanya, dibuka jempolnya untuk ngetik. Ya Allah, selama ini aku kangen loh sebenarnya. Tetapi karena mungkin kita bisa cerita kesibukan, kita bisa cerita apa-apa, saya yakin ketika itu disampaikan dengan penuh rasa cinta, maka Allah akan bantu membukakan hati siapa orang yang kita tuju, yang selama ini kita ada tabir untuk menyambung silaturahminya. Karena apa? Dari kata-kata Syekh Abbas As-Sisi, beliau menyampaikan, sesuatu yang disampaikan dari hati maka akan nyambung ke hati. Maksudnya kalau hati kita dibersihkan, bismillah, saya mau memaafkan saudara saya, teman saya yang telah menyakiti saya. Sudah, urusan sakit hati biar Allah nanti yang ngadilin. Urusan saya dengan beliau adalah memaafkan, dan itu pahalanya luar biasa. Pertama diawali dari ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta yang diawali dengan, oh ibu kan banyak banget kata-katanya ya, untuk gombal apa begitu kan oke banget. Oh biasanya kalau di WA aku, wah lognya ada berapa, wah pokoknya keren. Saya yakin itu bisa. Jadi yang pertama itu dulu ya, membuka bagaimana kalau kita ada buhul-buhul tidak suka di dalam hati kita, kita mulai mengawalinya. Tetapi dari kita, ya, dari kita. Jangan kita tunggu orang yang nyakitin mau minta maaf, tapi kita dulu yang memaafkan. Dimulai dari ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta. Yang kedua, doa fi dohrihi, mendoakan dengan apa ya? Fisik. Ya maksudnya begini. Jadi
kita mau silaturahim misalnya, mau membuka pembicaraan karena selama ini tidak tersambung, maka kita minta sama Allah, ya Allah, bismillah, bukakan hati beliau kalau selama ini punya sesuatu atau don atau prasangka, biar prasangka itu hilang, sehingga minta agar Engkau mudahkan kami dalam memulai komunikasi untuk menyambung silaturahim atau silaturahmi. Doakan, ya. Ini ujian banget, ya. Karena orang yang disakitin, doakan orang yang nyakitin. Kira-kira, nah, janjinya Allah, siapa yang mendoakan saudaranya padahal tidak diminta, maka terijabah doanya, tidak ada hijab. Satu. Yang kedua, doa orang yang didolimi, tahu ya, kita kan sakit hati terus selama ini, walaupun yang nyakitin udah lupa, kan kita masih ngerasa sakit gitu ya. Tapi ini berusaha kita tepis, berusaha kita sembuhkan, dan kita minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan hati saya. Saya ingin nyambung silaturahim ini karena Kau janjikan kalau kita menyambung silaturahim, nanti di yaumil akhir akan Kau sambung saat orang tidak ada yang mau peduli lagi dengan kita. Maka kita doa, dan doa ini bisa tembus kepada orang yang sedang nyakiti dalam tanda petik menurut kita, ya. Jadi didoakan, sebut namanya. Siapa yang mau kita silaturahim, sebut namanya. Masya Allah, ya. Kira-kira di tempat ini ada yang saling sakit hati, kamu nggak usah dijawab. Enggak, paling tidak ini untuk menerjemahkan. Iya, benar, berarti selama ini kok kalau aku mau ketemu si itu, gitu ya, di majelis taklim azizah ini, deg-degan terus, gemeter terus. Ini sekarang doakan, insya Allah nanti hati kita tidak akan gemetar lagi, ya. Baik. Terus kemudian yang ketiga itu caranya talaqatul wajhi. Apa tuh talaqatul wajhi? Bermuka manis. Ojo mencucu tai, tapi senyum. Pas kemana ini? Ketemu orangnya. Biasanya buang muka, sekarang tatap wajahnya. Siap? Nanti bisa ditanya, biasanya membuang muka kok sekarang menatap, berarti ada sesuatu dengan saya. Jadi nanti bisa ditanya, tapi nggak usah, ya. Artinya apa, Ibu? Teman-teman semua, bermuka manis itu bagian dari cara menyambung ukhuwah, cara memulai silaturahim atau silaturahmi. Bermuka manis itu artinya tidak menunggu wajah kita glowing. Halo. Orang, maaf ya, kulitnya hitam tapi senyum, Masya Allah, di hati enak, dilihat adem. Tapi orang glowing, tapi mencucu, tai pahit, ibu sekalian. Betul? Ya Allah, ayu. Nah, mesti orang bilang begitu. Oh, wajahnya medeni, ada yang medeni. Artinya apa, Ibu? Orang banyak senyum itu berkah, karena asumtu sodako, senyum itu sedekah, ya. Tapi yang cemburu dewe gitu ya. Kalau ketemu yang tadinya rasanya ketemu itu harus guyu eman banget, sekarang harus banyak senyum, ya. Itu membuat hati kita lapang, membuat hati kita senang, enggak sumpah. Tapi kalau mencucun, ya Allah, duit sakegem, terus berapa ya? Itu enggak akan ada artinya kalau kita mencucun. Tapi kalau senyum, Bu, ya Allah, najata dompet teki isine, makanya abu-abu tidak merah, ya.
tapi ayam ya Allah, alhamdulillah. Karena itu cerminan dari hati, ya, inner beauty, ya. Jadi orang yang banyak senyum menggambarkan betapa lapangnya hatinya, betapa syukurnya kepada Allah. Karena orang yang banyak bersyukur itu tidak mencucu. Halo, yang suka mencucu, Bu, kontrol situ Bu, mulut saya itu ya memang begini gitu ya. Beda, ya. Mencucutnya asli sama memang dibikin cerminan dari hati, beda dirasa, ya. Makanya di situ Masya Allah, ya, senyum-senyum di bulan Syawal itu cerminan, ya. Ada yang bilang itu di status tuh banyak, wah Syawal ente-entean, ada? Jangan pernah kita seperti itu. Bulan Syawal itu bulan berkah. Bulan Syawal itu saatnya tebar. Bukan tebar pesona, tebar dompet yang biasanya cuma disimpan-simpan, ATM yang biasa dibiarin gendut tidak dikeluarkan. Syawal kesempatan kita. Punya saudara banyak, punya teman-teman banyak, luberin semua kalau kita memang ada rezeki. Jangan pernah berkata Syawal ente-ente. Tidak. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan fitri itu seperti apa, ya. Sehingga kalau kita senang, orang lain ikut kita senangin dengan sebagian rezeki yang kita punya, yang nilainya dengan angpau. Ada yang dapat angpau mana? Enggak, anak-anak yang enak. Anak-anak juga larinya ke emaknya, enggak? Yang kecil, kalau yang gede udah malah hitung-hitungan ya, Masya Allah, ya. Tapi barakallah Ibu. Artinya, ketika kita bisa mengeluarkan itu sesuatu banget yang nanti insya Allah sama Allah akan diganti dengan yang luar biasa, dan gantinya tidak mesti dengan ampau lagi, ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, bagaimana melepas bukhul itu dengan cara musafahah. Apa itu musafahah? Berjabat tangan. Halo, pegang tangannya orang yang sudah nyakitin hati kita. Selama dipegang, kita mohon maaf lahir batin, ya. Saat itu juga dosa-dosa kita digugurkan. Jadi jangan ditutul, basah itu, ya. Jadi benar-benar dipegang, ya. Yang mahram, ya. Kalau yang bukan muhrim nggak boleh, ya. Karena nanti beda dicekel, gak dicolek ini, langsung dibawa gitu, ya. Hati-hati, ya. Kalau ini boleh cuma ditutup, atau kita dengan begini udah bisa nerima, ya. Walaupun ini ada perbedaan pendapat, tapi lebih hati-hatinya kita, ibu-ibu muda solihah. Wanita itu godaannya luar biasa. Buat laki-laki, ya, siapapun kita menarik, hati-hati, ya. Makanya kalau bisa dihindari bersalaman dengan yang bukan muhrim. Yang kalau yang dengan muhrim perlawain, apalagi yang tadi ada ganjalan di dalam hati, ada dendam, ada sakit hati, tatap wajahnya, bilang, awali dari kita yang sakit hati ini, yang bilang minta maaf dulu, ya. Minta maaf dengan tulus hati. Apalagi mohon maaf, ya, kadang-kadang kita terus berkaca-kaca menangis, ya. Walaupun nangisnya ingat dosanya, ya, ingin sakit hatinya, ya Allah, kamu tuh udah nyakitin banget, tapi ya udah tak maafin. Insya Allah saat itu digugurkan dosa-dosa kita selama salaman ini belum dilepas. Masya Allah. Bukan mantri sekian banyak, bagaimana kalau lama-lama, ya. Enggak, kalau di tempat ini orangnya banyak, ya, kita tahu ini, ya. Sedikit-sedikit nanti diperlama dengan privat berduaan, ya.
kita sambung tadi, kita salamannya kurang lama, dilamain, ketemu di luar. Boleh ya begitu ya. Sehingga benar-benar ini nanti kita rasakan ruh ukhuwah itu tidak ada ganjalan lagi di dalam hati kita. Benar-benar ganjalan-ganjalan itu akan kita lepas dengan kita saling berjabat tangan. Yang kelima, ziarah. Apa artinya ziarah? Berkunjung. Bukan ziarah kubur ya. Kita selama ini mengartikan ziarah itu ziarah kubur. Ini enggak. Ziarah itu menyat. Menyat itu berkunjung kemana? Ke orang yang kita tuju, yang sudah nyakiti hati kita. Wih, usilarani, omarani, pahalanya besar, ujiannya berat, karena surga itu mahal. Ya, halo Bu, siap? Jangan malah 3 kali lebaran tidak berkunjung, ya. Justru harus kita datengin. Masya Allah, kita baru mikir niat mau ziarah itu aja udah ada pahalanya. Yang kedua, langkah kita ke sana itu tiap-tiap langkah dinilai dengan pahala yang luar biasa. Yang ketiga, hati yang sudah meniatkan mau memaafkan dari kesalahannya dan kita mau mendatangi, itu pahala lagi. Masya Allah ya. Sehingga di sini Ibu ya, perjuangan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ojo suwe-suwe dendam, kurus nanti ya. Wah, malah beneran kurus ya. Karena kita mau kurus susah gitu ya. Masya Allah. Terus kemudian yang keenam, tahniah wa ta'ziyah, menyampaikan kabar gembira kalau kita gembira, senang kalau saudaranya ada kabar gembira, dan takziah, ikut berduka kalau ada berita duka. Maksudnya begini, jadi kalau kita ziarah, nanti kuncinya kita banyak mendengar. Ketika yang kita ziarahi, yang nyakitin hati kita, menceritakan tentang kebahagiaan, maka ekspresi kita juga harus senang gitu loh maksudnya. Tapi kalau yang kita ziarah, yang kita datengin itu, yang tadi udah nyakitin kita itu ternyata ceritanya menyedihkan, maka kita pun harus ikut dalam bahasa tanda petik berbela sungkawa. Jangan dibalik ya. Tahu maksudnya? Diceritani anakku sukses di sana, innalillahi. Hati-hati, maksudnya begitu. Jadi ekspresikan benar-benar tulus dari hati. Kalau beliau cerita kabar gembira, udah kita apresiasi. Kalau beliau cerita tentang berita yang tidak menyenangkan, kita pun ikut bersedih. Ekspresikan itu. Karena kalau orang ziarah tidak seperti orang mencet HP, ya. Kita mau kasih emotikon nangis bisa, emotikon ketawa bisa. Tapi kalau kita ketemu orangnya, tidak bisa basa-basi. Guyu yo ketok, nangis yo ketok. Ya. Makanya ini loh, silaturahim yang tidak bisa tergantikan itu kita dengan ketemu orangnya. Masya Allah ya. Sehingga kalau beliau cerita, kita jangan yang paling dengan cerita kita. Ya, banyak diem, banyak dengerin, ya, dengerin dari orang yang kita tuju ceritanya apa. Baik kita apresiasi, jangan malah ketika cerita anaknya sukses di situ, anakku juga. Waduh, nah ini bahaya kalau begitu. Nanti kalau seperti ini jadi tidak tersambung lagi, justru muncul masalah baru. Yang ke-7, al-ihtimam, perhatian. Artinya al-ihtimam itu perhatian. Perhatian kepada siapa? Orang yang kita ziarahi, orang yang kita datangi. Jadi
kita walaupun sakit hati di sini ngendap dulu ya ibu-ibu ya, karena kita mau nyembuhin luka ini ya, kosnya harus begitu, karena nanti di balik ini semua Allah akan kasih surprise pahala yang luar biasa. Dan itu dikasihnya nanti di surga, bukan di dunia. Masya Allah ya. Di dunia nanti hanya dikasih DP kecil sama Allah tuh ya. Kita dimudahkan interaksi. Terus tadi yang kita bikin tema lapang hati kita kalau kita sudah memaafkan ya. Jadi perhatian di sini, al-ihtimam di sini adalah fokus pada persoalan orang yang kita datangin, bukan fokus pada persoalan kita. Urusan sakit hati kita udah ditaruh di rumah ya, ditaruh di rumah, kita fokus pada persoalan. Jadi kalau kita datang, beliau curhat, dengerin, jangan dipotong-potong, jangan diunggulin dengan cerita-cerita kita. Halo? Ujian ini kadang kita tuh udah gatel, emang situ aja yang punya masalah, dikira aku gak punya masalah, masalahku lebih gede dari itu. Waduh, gawat, tekan banget, perbanyak istighfar walaupun di dalam hati, yang kadang-kadang untuk ngerem biar kita gak keceplosan, karena biasanya gitu tuh udah apalagi ceritanya kok agak manas-manasin dikit, sakit hati bisa bangkit lagi itu ya. Kesitu maunya memaafkan malah tambah luka lagi nanti. Nah ini hati-hati, makanya benar-benar ditata. Bagian dari doa tadi kita minta sama Allah, ya Allah kuatkan hati saya, ya Allah bukakan hati beliau. Itu Masya Allah, karena Allah yang menguasai hati-hati kita. Baik, berikutnya yang ke-8, ukhukil muslim. Ukhukil, memberikan hak-haknya ya. Hak-hak sesama muslim itu apa ya? Jawab salamnya, didoakan kalau dia sakit, dikunjungi, dan itu banyak sekali ya, kalau mau kita bahas nggak selesai. Hak-hak sesama muslim itu apa? Sesama muslim itu berhak dijaga kehormatannya. Jenazahnya diantarkan sampai ke liang kubur. Kalau sakit ditengok, kalau dia butuh dibantu. Nah, bagian dari situ dan seterusnya. Artinya apa? Saat itu orang yang telah nyakitin kita, yang kita ziarah itu sedang butuh apa? Pertama kita ketuk rumahnya, mau masuk kita salam. Sebelumnya udah kasih tahu nih ya, udah saya mau silaturahim ya. Kalau kita nggak ngasih tahu, siap-siap beliau berkenan atau enggak kita datangi, itu harus siap. Bagian dari hak sesama muslim dijaga kehormatannya. Artinya apa? Datang ke rumah muslim, ketuk pertama, assalamualaikum. Tunggu 3-5 menit, ada jawaban tidak? Kalau tidak ada jawaban, ketok yang kedua, assalamualaikum. Menunjukkan bahwa bisa jadi ketukan pertama nggak dengar, kedua kali kok ternyata belum dibukakan. Tunggu 5 menit maksimal, ketuk yang ketiga. Kalau ketiga tidak dibukakan, pertama bisa jadi rumahnya kosong, yang kedua bisa jadi yang punya rumah tidak berkenan kita masuk. Itu bagian dari menjaga hak beliau sesama muslim untuk kita tinggalkan, karena tidak boleh maksa. Terus diparahnya tuh disalami orang dibuka, salahnya nggak ngasih tahu ya. Kalau ngasih tahu udah dikasih, udah ngasih tahu katanya iya, tapi ternyata kok itu hak beliau ya. Bisa jadi maaf ya, saat itu sedang tanggung apa? Lagi mandi, banyak kali ya, makan atau apa, atau nggak mau diganggu, atau sedang ada persoalan yang tidak disangka-sangka ya. Misal tadinya nggak ada apa-apa, kok ternyata ada permasalahan yang harus diselesaikan saat itu, padahal beliau sudah bikin janji ya.
dan harus diselesaikan ini, tidak boleh ada orang yang tahu, maka ditutuplah pintunya sebelum persoalan selesai, tidak akan dibuka. Itu kita hargai, ya. Kita walaupun punya kepentingan tidak boleh maksa. Terus kapan dong? Jauh-jauh kita sudah dari sana. Kasih jeda. Siang hari kalau kita datangnya, maka sore hari bisa balik lagi. Ya. Dan itu tiga itu kan tetap berjalan, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Hati-hati ya Bu, tidak boleh maksa. Sekali lagi, kadang-kadang kan kita nggak betul, jorong, dijiluki sama wongnya orang hati-hati itu nggak boleh. Itu bagian dari mengambil hak aib saudara kita, ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Jaga beliau, bahkan kalau kita salah posisi pintu terbuka, salah balikkan wajah kita ke sana, ya. Nggak boleh ngintip-ngintip yang di dalam ada apa, siapa, bagaimana, nggak boleh, ya. Halo, siapa yang biasanya ngintip? Nah, ini koreksi, ya. Baik. Terus yang terakhir, yang ketiga, maksud saya mau 9, tapi kok yang keluar 3, gitu ya. Yang ke-9, bawakan hadiah. Tahabbu. Berilah hadiah, maka akan muncul cinta. Siapa yang gak suka dikasih hadiah? Semua saya yakin suka, ya. Karena semua suka, bawakan hadiah. Jangan disesuaikan dengan dia bagaimana, tapi sesuaikan dengan keikhlasan kita. Karena memberi hadiah itu tulus sebagai hadiah. Hati nyampe ke hati. Artinya kalau tidak dihargai, tidak sakit hati. Kalau ukuran dia itu sukanya misalnya diberikan bakso misalnya. Sudah kita bawakan bakso, nggak dimakan. Nah, peluang sakit hati tinggi. Tapi kalau sesuai dengan keikhlasan kita, aku di sana mau banyu sak botol. Bismillah. Mbok arep nyeleh kono ya kono, ora ini enggak ada sakit hati. Udah, ikhlas itu tidak ada tendensi kecuali mengharap balasan dari Allah. Dihargai tidak sakit hati, tidak tinggi hati, tidak dihargai juga tidak sakit hati. Masya Allah. Ibu sekalian, bayangin rentetan 9 poin tadi, bagian dari cara bagaimana menyembuhkan dari rasa sakit hati kita. Karena di situ di balik 9 poin itu janjinya Allah nanti akan memberi surprise pahala yang luar biasa kepada kita, kepada orang yang mau memaafkan, bukan kepada orang yang minta maaf. Karena yang datangnya ini orang yang sakit hati, yang sedang didolimi, yang sedang haknya diambil, maka pahalanya berlipat kita. Satu kunci ketika itu kita lakukan, Allah akan membersihkan sumpoknya hati kita, tali yang ada di dalam hati kita yang membuat kita terhalang mau ngapa-ngapa itu jadi nggak percaya, silakan dibuktikan. Selama belum membuktikan, saya yakin masih tetap ada keraguan. Betul? Bismillah. Habis ini pelan-pelan doa, minta sama Allah yang punya sakit hati sama siapa, sepenuhnya doakan, minta sama Allah untuk diringankan hati kita untuk mau memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang protes? Bu, berat sekali. Iya, surga itu berat, surga itu mahal, ya. Nggak bisa diraih hanya dengan ongkang-ongkang, senyum-senyum. Enggak, harus ada yang dikorbankan. Hati yang sakit ini di sini, benar. Ibu-ibu semua punya sakit hati yang berbeda-beda, ya. Beda kualitasnya,
beda beratnya. Tetapi kalau ibu mau melepas, semuanya akan enteng nanti. Halo, kok berat ya Bu? Tapi harus dilakukan sebelum jenengan menyesal. Nanti di akhirat itu ada dua orang yang sedang, yang satu membawa dendam, yang satu sukanya jahilin gitu ya. Nah, nanti sama Allah akan ditunjukin bahwa ada tempat yang sangat indah ya. Terus dua orang ini tanya sama Allah, ya Allah, itu tempat buat siapa? Kamu mau tahu? Terus ditunjukin, itu tempat untuk orang yang mau memaafkan dari rasa sakit hati selama di dunia. Oh, ada ini sudah iya terus ngotot bahwa minta diadili. Saya nggak terima dengan sakit hati saya nggak terima dengan ini dengan itu. Akhirnya ketika sama Allah ditunjukin tempat tadi, dia dengan segera, sudah ya Allah, saya maafin, saya mau tempat itu ya Allah. Akhirnya dua-duanya masuk surga, masuk di tempat yang mulia itu. Ya, siapa yang mau? Mau memaafkan? Mau banget. Alhamdulillah. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita dan melapangkan hati-hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Semua kita jadi saksi, semua kita doa, semua kita insya Allah akan dimudahkan untuk memaafkan saudaranya. Siap? Bismillah ya. Buat apa Bu dendam itu? Selama ini kan bikin penyakit aja. Betul? Gak menguntungkan. Orang yang nyakitin udah lupa. Orang yang nyakitin di sebelah jangan makan snack enak tuh. Tapi yang disakitin kan mau nelen aja susah. Rugi gak? Rugi, jangan mau rugi dong. Hidup sekali ya. Udah maafin ya. Biarin, wah dia makan snack kok enak banget. Emang situ aja bisa. Udah makan, lepaskan bubul-bubulnya ya, talinya. Emang gampang konsepnya. Tapi kalau kita minta sama yang menguasai hati kita, yaitu Allah, bisa. Tidak ada kata tidak bisa, yang ada mau apa enggak. Betul? Baik. Silahkan kalau ada yang protes, mau tanya maksudnya. Silahkan Ibu. Itu, Ibu ini. Mungkin ada juga ibu yang begitu. Ini bisa saja kita kan bertetangga. Kita punya sangat baik, awalnya baik. Kayak saya sebagai orang tua dari anak saya menganggap dia anak. Kayak saya anggap anak. Udah itu dia lewat di tanah kita, ditabraknya. Kok bunga kita ya nggak apa-apa, tetangga nanti kalau ada duit kita beli. Sampai berapa kali udah aman aja gitu, bagi saya nggak jadi masalah. Alhamdulillah setelah itu, jadi mau awal puasa ini tadi, saya mengundang makan, ada calon anak saya lah, jadi bawa mobil. Oh dia masuk, bilangnya mobil ini nggak boleh taruh sini, kata. Oh ya, kata yang tamu saya, nanti saya taruh di sebelah. Akhirnya dia ke sebelah, kata bapak tuh oke, taruh sini aja nggak apa-apa. Oh di sebelah itu nggak boleh sama dia. Di sebelah nggak boleh juga Bu. Jadi entah apa, dia panggil sama Pak RT gitu. Sudah dipanggil, saya nggak tahu. Pas dipanggil, saya tanya ada apa. Gitu. Ini kata Pak RT gini lah Bun, jalan ini nggak usah aja ditaruh mobil. Ya nggak apa-apa, kata saya. Kalau memang nggak boleh, semua nggak boleh. Dia pun nggak boleh. Nah maksud dia, tamu saya nggak boleh, saudaranya boleh. Sekarang Pak RT harus bikin surat perjanjian bahwa semua nenek moyang, adik beradik dia nggak boleh juga di sini. Nggak ada lebih kurang, kita kan nggak boleh, sama-sama nggak boleh. Oke. Jadi waktu itu jadi membuat aman saya, Bu
Ustazah, saya pagar hak saya, biar jangan mengganggu. Tuh. Jadi kiranya pagar tuh kena dia, nggak bisa mobilnya keluar. Saya bilang sama dia, saya sudah sabar dari awal. Sebetulnya saya anak saya beli, saya sudah bisa makan. Cuman kena bertetangga, saya bilang, udahlah kita tetangga keluarga. Sekarang mobil kamu nggak bisa jalan. Nanti kalau ini harus dibuka, saya bilang. Jadi dia nggak bisa juga, dia panggil aparat, suruhnya kumpul. Katanya ini nanti rumah ibu mau di demo orang. Silakan, kita negara hukum kok, saya nggak takut, saya bilang silakan. Akhirnya Bu nggak. Jadi kita kan tahu, kita orang pergi masjid, kita sudah tua, kita tahu. Oh iya juga kalau jalan ini kita tutup, dia nggak bisa, dia nggak apalah kita kasih jalan. Tapi ada Bu yang saya masih belum bisa memaafkan. Saya bilang ke rumahnya, ini jalan memang sudah bisa saya untuk umum. Dengan Pak RT sudah saya bilang gitu, Pak, saya tahu nenek saya dulu waktu kecil-kecil dia bilang kalau kita kasih ini udah amal ibadah, dan tahu nggak usah diajari Pak RT, bilang. Saya dari masih Bu, nggak usah Bapak ajarin, sudah tahu dari dulu. Jadi kata saya, ada kecuali saya. Untuk dia, kata saya tidak ikhlas. Dunia akhirat kita jumpa. Apakah boleh Ustaz? Nanti karena hukum di dunia tidak bisa dipegang, hukum Allah bisa dipegang. Nah, jadi saya mau tanya Ustaz ya, apa boleh kita gitu? Karena Allah kan adil seadil-adilnya. Baik. Wah, kasusnya keren ya. Ada yang punya kasus misal yang sama. Ada orang tuh bikin aturan-aturan yang menguntungkan dirinya, tapi untuk orang enggak kayak gitu ya. Cuman kita nggak boleh tangan begini ya. Ibu nggak memaafkan boleh. Cuman kalau kita kaitannya dengan manusia, kalau ibu memaafkan pahalanya besar. Atau kalau udah memaafkan terus gak ada hitungannya, tetap ada hitungannya. Allah tetap ngitung. Kita memaafkan itu dalam rangka hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia biar kita dapat pahala dari Allah. Tapi dia masih ada catatannya ya. Nanti Allah saja yang berhak mengadili, bukan kita. Tanpa ibu minta, Allah sudah mengadili nanti ya. Cuma itu biar apa? Ibu adalah pembidadanya. Tapi kalau ibu tetap nggak ridho, nggak ikhlas, ganggu Bu, kasihan fisik ibu. Ya, ketemu orang lebih langsung kayak gitu, wajah berubah. Ini bukan untuk apa ya? Ini jaga kesehatan, jaga interaksi dan semua. Ibu tetap ada hitungan beliau dengan Allah, tapi manusiawi ya. Kalau orang disakitin terus itu harus rajengkel di kepilih kok ya ono kayak gitu ya. Dan persoalannya itu kan ini banget gitu loh, kelihatan banget. Tapi Bu, mahalnya pahala itu di sini. Walaupun jengkelin, nyebelin, maaf ya, us berlapis-lapis, terus kita maafkan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi saja bagi kami keluarga sudah pan-pan aja, karena nanti kita kan mati. Hanya yang mengangkat itu masuk juga. Betul. Iya. Jadi kalau fan-fan aja oke, nggak masalah gitu. Iya. Cuma di hati tadi yang mesti jengkel ya, rasanya wah, ngomong jangan gitu. Nanti kan begitu pun. Iya, gitu Bu. Oh. Ada burung mati. Jadi itu pelajaran buat kita semua. Orang tuh kalau dijengkelin kayak gitu loh ya, maka jangan bikin jengkel. Halo,
Kalau kita nggak mau disakiti, jangan bikin sakit. Halo, itu ya. Sehingga kalau orang mikirnya begitu, insya Allah nggak akan ada yang nyakitin, betul? Mikir, ya Allah, iya, kok saya begitu ya? Padahal saya tidak mau digitukan. Stop. Setiap orang berpikir begitu, insya Allah aman. Ya, mudah-mudahan ibu jadi amal soleh ya. Dari bagian dari itu biarlah Allah nanti yang menghadiri. Baik, ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, ya, siapa mau nanya? Silakan. Ini. Biar dengar. Sana dulu ke dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Ustazah siapnya hari ini. Ada sebuah kasus yang kami alami. Tadi macet ya. Ini aja Bu, biar dengar yang belakang pakai ini. Gantian dapat. Saya punya saudara kita. Dia berusaha pada seseorang juga. Kemudian saya sudah menasihati untuk melepaskan, tapi tetap saja dia tetap dendam dan tidak bisa memaafkan. Bagaimana saya harus mencoba mendoakan apa yang harus saya lakukan terhadap saudara saya, karena hak sesama muslim itu kan kasihan ya. Kalau dia udah baca Quran, dia rajin dan sebagainya, tapi untuk satu hal itu dia tetap berkah. Jadi saya so gitu ya, kok saudara saya seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan doa berdoa. Terima kasih, sampai kembali. Maaf, potong sebentar. Untuk motor yang ada di tengah, mohon dipikirkan. Motor yang ada di tengah, karena ada sesuatu yang mau masuk. Iya, motor yang di tengah jalan Vespa, nomornya berapa tadi ya? Baik, sambil menunggu motornya diberesin, kita tanggapi dari pertanyaan ibu yang punya saudara yang maaf ya. Halo. Kembali ke jalan yang lurus dulu ya. Sebentar. Oke, nanti ada waktunya untuk ngobrol sendiri ya. Sebentar. Jadi selesai. Baik. Iya, ini nanggapin ya. Jadi orang jengkel yang nggak mau memaafkan, padahal beliau juga baca Quran, beliau juga sholat juga baik. Ini ibu ini sebagai saudara bingung apa yang harus saya lakukan. Pertama, ibu nasihati semampu ibu, ya, bahwa dendam itu tidak ada faedahnya, yang ada adalah penyakit, ya, dan itu sangat merugikan kita. Ya, sangat merugikan kita. Karena apa? Orang yang berjalan dengan dendam itu kayak mobil jalan tapi ada handrailnya, tahu ya? Jadi nggak bisa kencang larinya, terhambat dan semuanya. Satu. Yang kedua, kalau udah nasihati, maka doakan, didoakan, karena Allah yang memiliki hati kita semua. Sehingga insya Allah dengan izin Allah kita minta, ya Allah, ini saudaraku seperti ini, insya Allah ibu, kalau ibu doanya tulus akan diijabah, cuma waktunya Allah akan berkehendak, ya. Tapi begini, maaf, ini campur. Baik, saya terusin. Halo, fokus ke sini dulu ya. Jadi karena Allah yang menguasai hati kita,
Kita minta sama Allah sebagai saudara, tetapi tetap kembali kepada hati yang bersangkutan, Ibu. Kalau hati yang bersangkutan masih jengkel, kita gempur dari luar nggak bisa. Tergantung dari bagaimana dia leleh. Maka doanya minta sama Allah, ya Allah, lelehkan hati saudara saya untuk dibukakan pintu sedikit untuk menerima masukan, bahwa dendam itu merugikan, ya. Jadi sehingga ini nanti ada pintu dia sendiri yang mau memaafkan, ya, yang mau memaafkan dari kesalahan orang lain itu. Tapi masya Allah, perjuangan atas izin Allah sajalah yang kuasa membolak-balik hati. Karena hati itu masya Allah, Ibu, jempolnya luar biasa, ya. Kalau Allah sudah berkehendak dibalik, maka tahu kisahnya Umar bin Khattab, sebenci apa dia dengan Islam, ya. Tetapi ketika Allah sudah berbalik, langsung inqilabi total, berbalik. Yang tadinya benci dengan Islam, benci dengan Muhammad, jadi cinta banget sama Islam, sama Rasulullah SAW, seperti itu. Sehingga kita yakin aja, ya Allah, saya sayang sama saudara saya nggak ridho kalau dia sampai masuk neraka gara-gara dendamnya, saya nggak mau dia sakit karena dendamnya. Maka bukakan hatinya, ya Allah. Maka insya Allah dengan ketulusan itu akan dimuliakan. Itu ya Tuhan. Sebisa mungkin dinasehati, selebihnya kita doakan, kita serahkan kepada Allah. Itu Ibu. Ya. Monggo silakan. Satu lagi ya. Yang terakhir Ibu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya itu punya kasus. Apakah kalau memaafkan itu harus diikrarkan? Saya udah memaafkan, udah ikhlas, tapi karena dia jauh, terus tidak saya pas WA itu, yang saya balas anak-anaknya, istrinya gitu, karena dia itu ngontrak tempat saya, seisinya, sekomplek, apa-apanya itu nggak bayar 1,5 tahun, nilainya 30-an juta gitu. Nah, terus pulang itu nggak pamit sama saya, kuncinya kita serahkan ke orang. Nah, terus dia pulang ke sana, ke Jambi. Anaknya minta maaf, saya maafkan, istrinya minta maaf, saya maafkan. Dia itu juga udah saya maafkan karena masih saudara. Itu kalau nggak saya ikrarkan itu gimana? Sudah? Halo? Memaafkan harus diikrarkan atau enggak? Tidak harus. Yang penting hati sudah bentuk, ya. Saya juga minta sama Allah semuanya dosa dia itu juga dimaafkan. Itu sudah cukup, Ibu. Alangkah lebih baik kalau diikrarkan. Tapi kalau diikrarkan itu memang tidak memungkinkan secara semuanya, sudah cukup Ibu ridho. Jadi kalau Ibu ridho, kalau ketemu orangnya tidak sakit hati, ya, silaturahim tetap disambung, WA-nya tetap dibalas, teleponnya tetap diangkat. Nah itu belum dilakukan berarti belum sepenuhnya, masih ada ganjaran. Itu indikasinya, ya, indikasinya biar kita, aku kira memaafkan tapi kok, ini dia, ya, berarti belum, ya. Itu untuk memudahkan itu begitu, karena itu ekspresi dari hati itu tampak dari apa yang kita lakukan, bahasa tubuhnya seperti apa, gitu ya. Mohon maaf ya, ini bagian dari. Jadi kalau urusan diikrarkan atau tidak, kita cukup sudah ridho itu aja, ikhlas itu saja sudah namanya. Gitu ya. Baik, ibu-ibu sekalian, masya Allah ya. Ternyata tidak terasa kita sudah siang dan kayaknya ada yang ditunggu, gitu ya. Maka kita tutup acara kita hari ini. Semoga tema tadi cukup membekali kita untuk menyembuhkan rasa sakit hati kita. Bismillah, ayo kita coba. Ini tidak mudah, tapi kalau Rasul menyampaikan berarti konsep yang bisa kita lakukan. Persoalannya mau apa enggak. Sajane gampang. Anggere wis itu sudah memaafkan itu jalan kok semuanya.
Kita nggak bisa jalan terasa berat karena belum apa? Sik loro atine iki lho, sik terus gitu loh. Sehingga nggak bisa plong, nggak bisa lapang dadanya, nyangke terus ya Allah hari ini. Tapinya tuh banyak gitu ya. Nah sekarang tapinya dihilangkan satu-satu. Bismillah kita minta sama Allah, semoga kita dimudahkan. Baik. Itu saja. Kalau ada yang kurang puas nanti boleh WA saya ya. Silahkan nanti protesnya apa boleh ya. Insya Allah saya selalu saya tanggapi ya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa ya. Silahkan duduk manis. Kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai pembolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Mudahkan hati kami untuk memaafkan saudara kami ya Allah. Sungguh aku tahu bahwa hati ini sangat sakit, tapi Engkau lebih maha memaafkan dari hamba-hamba-Mu. Aku ingin ya Allah, hati yang sakit ini sembuh dari sakitnya. Aku ingin ya Allah, hati yang sakit ini sembuh dari penyakit. Aku ingin ya Allah, hati ini lapang, hati ini tidak ada ganjalan, hati ini tidak ada dendam ya Allah, walaupun itu sulit bagiku. Tapi aku percaya bahwa Engkau menguasai hati-hati kami ya Allah. Sungguh ya Allah, betapa tersiksanya hati ini selama ini ya Allah, karena ada rasa sakit hati di dalam hati ini ya Allah. Sungguh Engkau maha menguasai semua hati-hati kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha pengampun, yang maha rahmat, lapangkan hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari dendam ya Allah. Buat hati kami mudah memaafkan saudara kami dari kesalahan-kesalahannya ya Allah. Dan jangan Engkau perlihatkan kesalahan-kesalahan mereka, tapi tutupi dengan kebaikan-kebaikannya ya Allah. Sehingga kami mudah untuk memaafkan, sehingga kami mudah untuk menyambung silaturahim dan silaturahmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.